Nah, ini nih saatnya mendebarkan ya. Kita refresh. Wow, 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 wow. Assalamualaikum. Halo Sobat USL, jumpa lagi dengan Bang Rajo di channel YouTube OneStream Lab di playlist ngoding SPK alias sistem pendukung keputusan. Di video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Bang Rajo akan membahas cara membuat program dari metode SMART yang merupakan kepanjangan dari Simple Multi Attribute Rating Technique. Data yang digunakan pada metode ini berasal dari sebuah artikel dan linknya ada di deskripsi. Oke, kali ini kita akan melanjutkan coding perhitungannya ya. Kalau sebelumnya kita baru menampilkan dari kriteria dan bobot, kemudian data alternatif, kemudian sedikit perhitungan di kriteria dan bobot ternormalisasi. Nah, sekarang kita akan melihat atau menghitung di proses seperti ini. Oke, sebelumnya Bang Rajo akan jelaskan sedikit ya. Jadi kalau kita punya data alternatif seperti ini, maka pada metode SMART kita harus menentukan dulu yang disebut dengan C-min ya, atau kriteria minimal dan kriteria maksimal, C-max ya. Nah, dari C01 ini ya, mana yang paling minimal nilainya? Di sini kita dapatkan nilai paling minimal adalah 0 dan mana yang paling maksimal, dan di sini kita dapat nilai maksimal adalah 4 gitu ya. Begitu juga di kriteria 2 kita lihat minimalnya 0, maksimalnya 3, kriteria 3 minimalnya 1, maksimalnya 4, begitu juga di kriteria 4 minimalnya 1 dan maksimalnya 3. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai utilitas. Yang menilai utilitas itu dengan cara CI, ya, CI itu adalah nilai dari setiap kriteria ini dikurangi C-min, berarti dikurangi ini. Kalau yang pertama berarti dikurangi 0, kemudian C-max dikurang C-min, ya. Berarti 4 dikurang 0 dibagi 4 dikurang 0. Ya, berarti 4/4 gitu, berarti 1. Nah, tapi ini rumus untuk manfaat ya. Rumus untuk setiap kriteria manfaat. Apa kriteria manfaat itu? Kriteria manfaat itu adalah sebuah kriteria nilainya semakin besar semakin bagus. Sementara ini rumus untuk kriteria biaya. Cuman pada data kali ini semuanya adalah bersifat manfaat ya. Tidak ada yang sifatnya biaya ya. Jadi di sini kita lihat sifatnya biaya. Misalkan kalau contoh yang biaya itu misalkan ya biaya ya, misalkan dana dana perjalanan gitu ya, atau ongkos yang harus kita habiskan. Maka semakin besar ongkos, tentu semakin jelek ya, semakin buruk untuk kita pilih kan gitu ya. Seperti itu misalkan sobat OSL mau melakukan wisata, tujuan wisatanya yang A dana perjalanannya 200.000, yang B 300.000. Ya, maka yang B itu semakin buruk kita anggap karena semakin mahal ya. Nah, kalau yang tipenya biaya kita pakai rumus seperti ini ya. C-max ya, C-max berarti yang ini dikurang CI kemudian dibagi C-max kurang C-min. Ya jadi sama kalau bawahnya, cuman di atasnya dibalik aja, C-max kurang CI, kalau ini CI kurang C-min gitu ya. Oke, kita akan lakukan perhitungan ini ya, cuman nanti Bang Raju cuman kasih perhitungan yang ini ya, karena memang di bagian eh, datanya itu cuman yang manfaat. Jadi nanti Sobat USL ulik-ulik sendirilah kalau misalkan ketemu yang biaya. Oke ya, sip. Oke, kita mulai. Selanjutnya kita mulai dulu. Kita buka studio code-nya ya, seperti ini. Oke, berarti eh, kita akan buat dulu yang ceminnya tuh ya. Kita akan buat yang ceminnya dulu. Cemin. Kita bikin ceminnya. Dulu. Oke, kita masukkan 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 dulu. O
datanya Cmin dan Cmax. Update Cmin. Oke, Cmin. Ya, sebenarnya arah gitu deh. Oke ya. Nah, kita akan lakukan buat functionnya ya untuk membuat data Cminnya. Function Cmin. Nah, untuk mendapatkan data Cmin ini kita tentukan dulu Cmin awalnya ya. Karena ini logikanya gini, kita kalau mau mencari nilai terkecil maka kita harus kasih nilai terbesar. Kita misalkan eh, Cmin itu kita kasih data yang besar dulu gitu ya. Nanti dia akan kita bikin kecil-kecil kecil gitu ya. 10 gitu misalkan kita bikin 10 gitu ya. Di data kan yang paling besar nggak ada 10 gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, maka itu setiap for each ya, setiap daripada alternatif ya, if sorry, SR gitu. Oke, maka kita bilang if jika eh, this Cimin yang pertama itu ya lebih kecil, lebih besar, sorry, lebih besar dari A1 ya, A1 kan alternatif satu. Maka kita rubah ya si Cimin yang pertama itu menjadi Cimin yang ke nol ya, atau yang pertama betul indeks yang pertama yang ke nol sama dengan A1 ya. Nah, gini ya. Coba kita lihat logikanya dulu. Ketika Cmin ke nol itu yang kita bilang 10 itu ternyata lebih besar dari A1, A1 tuh data yang ini ya. Ya, A1 tuh. Maka kita rubah Cmin tadi menjadi A1. Ya, kita looping terus. Tapi nanti kalau dia ketemu yang lebih kecil, maka dia tukar lagi, tukar lagi, tukar lagi gitu ya. Dan ini berlaku untuk tiga bobot kita ya. Kita eh, sedikit manual lah. Gitu ya. Jadi kita bilang ini satu, ini dua, ini tiga, ini berarti dua, tiga, empat. Ini berarti dua, tiga, empat. Oh ini juga lupa. Ini berarti satu, dua, tiga. Nah ini berarti kita sudah berhasil nih dapetin ceminnya. Oke kita tes ya. Kita keluarkan di indeks kita di sini. Berarti kita taruh di bawah. Samain aja deh sama Excel-nya. Excel taruh di mana ya? Ah, itu taruh di sini ya, data alternatif. Berarti kita letakkan di sini deh. Nah, di sini ya. Di data alternatif kita taruh cemennya di sini. Oke, kita taruh sini deh. Oke ya, kita taruh di sini. Bentar, bentar. Taruh di, ya betul, taruh di sini. Oke, sip. Kita sejajarin aja TR-nya ya. TR-nya kita sejajarin. Oke, TD. TD pertama itu kita call span 2. Ya, call span 2. Ini untuk cemin. Oke, TD. Kemudian baru kita ambil yang ini. Satu aja dulu. Kita tes dulu satu ya. Ini berarti kita ambil yang smart ini ya, berarti ya, yang cemin ya. Nah, ini kan, kita ambil ini. Berarti caranya gimana? Karena dia OOP, nah ini kita sambil-sambil ulang-ulang OOP. Karena dia OOP, maka kita, lewat. Maka kita manggilnya langsung aja tadi kan. This cemin, gitu kan. Udah. Kita coba refresh ya. Keluar nggak? Bismillah.
Hmm. Waduh, kenapa? Oh, belum dinyalain servernya. Servernya belum dinyalain. Oke, kita nyalain dulu. Sip. Wah, ini error ya. Ada error. Kita lihat. Line 92. Line 92 kita lihat. Oh, bukan disk dong. Nah, smart ya. Oke, kita lihat lagi. Undefined array. Oke, kenapa? Oke, lagi-lagi. Karena kita belum panggil ceminnya di sini. Ya, kita belum panggil function. Kita panggil dulu biar ceminnya keisi ya. Oke, sip. Kita refresh lagi. Nah, ceminnya 0. Betul ya? Kita udah dapat ceminnya 0. Nah, udah kita tinggal looping berapa kali. Bukan looping ya, kita tambahin data yang lainnya maksudnya. Ini kita tambahin data yang lainnya. 0 sampai 3 berarti. 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sip. Kita refresh lagi. Nah, 0011. Betul nggak? Kita lihat di Excel. 0011. 0011. Oke, betul. Sekarang kita cari yang Cmax ya. Cmax caranya kurang lebih sama. Kita bikin dulu yang function Cmax. Function Cmax kita buat dulu. Cmax. Oke. Nah, Cmax ya kita bikin dulu di sini array kosongnya ya. Cmax. Oke, kemudian di sini nah kalau Cmax kita harus masukin nilai yang kecil. Nilai yang kecil misalkan 0 gitu ya. Dari Cmax kita masukin 0. Oke, ini Cmax ya. Cmax. Nah, Cmax logikanya kan gini, kalau dia lebih besar ya, maka masukin menjadi digantikan menjadi Cmax ya. Berarti ini kita oh ini masih Cmin semua, kita ganti dulu. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Cmax. Gitu. Kemudian ini kita tukar lebih besar, ya. Lebih besar. Kalau datanya lebih besar, maka ditukar Cmax-nya seperti itu. Gitu. Ya, dari 0 ditukar jadi 4 k 3, 1 ya, seperti itu. Selanjutnya kita tampilin dong. Ini kopas aja ya. Kopas aja. Ini berarti kita ganti Cmax. Oke, Max. Nah, gitu. Kita refresh lagi. Tes. Wow. Wah. Duh, luka mulu ya Bang Raju. Ini Bang, dipanggil dulu. Ini dipanggil dulu, jangan lupa ya. Nah, panggil dulu ya. Cmax-nya kita panggil dulu. Oke, kita refresh lagi. Nah, keluar ya. Kita sudah berhasil mengeluarkan Cmin dan Cmax-nya sudah berhasil. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat ini, menghitung utility ini, nilai utilitas ya. Nah, seperti tadi di awal video Bang Raju sudah katakan bahwa kita akan menghitung yang ini aja ya. Nah, yang ini karena memang tidak ada kebutuhan, Bang Raju skip dulu. Ya, kita akan hitung yang nilai utilitas yang manfaat saja. Oke, kita lihat rumusnya ya. Rumusnya adalah CI kurang Cmin. Oke, kita buat dulu. Yang pertama adalah kita buat arahnya dulu ya. Kita buat arahnya dulu. Kita buat arahnya dulu namanya nilai utilitas. Oke, sip. Ya, panggil dulu deh biar biar nggak lupa ya. Panggil nilai utilitas.
Oke, di sini baru kita buat functionnya. Ya, jadi biar kita buat semuanya di ininya aja ya, di kelas smartnya aja ya. Biar kita nanti di indeksnya itu nggak perlu apa namanya, nggak perlu ada hitung-hitung lagi. Gitu ya. Semuanya cuma untuk nampilin aja. Biar kebagi antara proses sama tampilan datanya. Oke, utilitas berarti kita melooping alternatif, kemudian kita pakaikan rumus yang tadi ya. Looping alternatif berarti kita for each, oke, dari alternatif, ya, this, oke, s, oke. Kemudian dari setiap itu kita eh, looping yang dari cemin aja kita ya, kita looping dari cemin lah, ini cuma alat bantu aja sebenarnya. For $i ya misalkan sama dengan 0, $i ini count dari jumlahnya si Cimin gitu lah ya. Misalnya pakai punya siapa aja bisa, punya Jemax juga boleh. Ya. Kemudian $i plus. Oke, sekarang kita mulai masuk ke perhitungannya. Nah, ini kan cuma looping setiap itu kita looping gitu ya. Berarti ini Cmin 4 kurang 0, ya berarti kita nilai utilitasnya kita tambahin dulu ya. Kita kurangin, baru kita bagi ya. Oke, oke, berarti kita gunakan cara alternatif ya, alternatif A ya, alternatifnya kan si A-nya itu mulai dari yang ke satu kan, ini yang mau kita rubah nih kan, empatnya ini kan jadi nilai utilitas, maka A I ke tambah satu ya, karena I-nya kan mulai dari 0, maka tambah satu sama dengan, ini rumusnya berarti si A $i tambah satu ya. Ini berarti si CI-nya ya. Ini CI-nya dikurang si Cemin. Ya, kan kurang Cemin kan. Gitu. Baru dibagi dengan Cemin kurang Cmax. Ya kan gitu ya. This Cmax yang ke I. Gitu kan. Ya, dikurang this Cemin. Ya, gitu. Oke. Ya. Tapi biar nggak bingung, ini kenapa Bang harus discemin ya? Udah kita ganti cemin itu ada berapa? 4 ya. Berarti kita ganti 4 aja deh. Gitu ya. Itu cuma dapetin itu aja, cuma looping aja ya. Oke, kemudian setelah kita dapat, maka kita push ya. Kita push ke utilitas. Nah, this nilai utilitas. Gitu. Udah ya, selesai nih. Udah kita panggil, nggak lupa tadi udah kita panggil di atas. Sekarang kita tampilin ya. Tampilin dia mirip yang data alternatif. Dia mirip yang data alternatif.
Kita copy aja nih data alternatifnya. Ini kita copy di sini, please. Ini adalah nilai utilitas. Baik. Oke. Yang dia pakai bukan lagi alternatif, tapi nilai utilitas. Ganti NU deh. U. Oke. Ini dolar A kita ganti NU. Oke. Ya betul. NU. Oke. Ini kita hapus ya, karena dia nggak perlu cemin lagi. Oke, kita hapus. Save. Nilai utilitas kenapa? Oh, nggak pakai itu dong. Save. Oke, kita running ya. Kita running. Nah, oh, 0333 12 kepanjangan. Coba kita cek dulu ya. 1 0,3 0,67 0. Kita cek dulu di Excelnya. 1 3. Wih, betul dong. Tuh, sip, saudara-saudara, betul ya. Oke, tinggal kita tambahin round ya. Round bahwa ini, kan kalau gitu ya. Bahwa ini sama dengan round ini koma 4 ya. Belakang koma. Oke, kita coba lagi. Running. Oke. Sip ya. Oke, dah. Sekarang berarti selanjutnya kita adalah akan melakukan perkalian terakhir udah bahwa data nilai utilitas dikalikan dengan bobot. Nah, ini bobotnya nih. Bobotnya dikeluarin lagi. Nah, nggak apa-apa kita nggak keluarin juga nggak apa-apa di sini. Berarti tinggal dikaliin bobot ya. Tinggal kita kalikan bobot, selesai ya. Oke, kita coba kalikan bobotnya. Kita kalikan bobot. Oke, nilai akhir ya. Nilai akhir, kita buat nilai akhir. Publik nilai akhir sama dengan array. Oke, kita panggil dulu di awal biar nggak lupa. Oke, nilai akhir. Terus kita bikin functionnya. Function nilai akhir. Oke, nilai akhir ini berarti bobot itu ada di normalisasi bobot ya datanya. Bobot ada di normalisasi bobot. Berarti yang kita ulang, ntar dulu gimana caranya ya. Normalisasi bobot. Hmm. Oke, gimana ya? Oh, kita bikin dulu kali bobotnya ya. Kita pisahkan dulu lah bobotnya biar mudah gitu ya. Kita pisahkan dulu bobotnya. This normalisasi bobot SNB misalkan ya. Kemudian kita bikin dia push ke bobot gitu ya untuk yang indeks ke, kita bikin saja di sini. Kita bikin bobot di sini ya. Misalkan kita bikin bobot. Bobot. Oke, kemudian kita push dia ke bobot gitu kan. Cut. Oke,
Oke, sip. Kok K3 NB? Kenapa dia masih error? Nanti kita sama dengan array dulu. Sama dengan. Hmm. Oke ya, ini berarti bobotnya udah masuk ke bobot. Kemudian baru kita ulang lagi for each yang nilai utilitas. For each yang nilai utilitas. Nilai utilitas SNU gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita ulang I ya. Misalkan I sama dengan 0, di mana I jumlah bobot ya. Kita pakai jumlah bobot di mana I lebih kecil dari jumlah dari bobotnya. Bobot di mana I plus plus. Oke. Selanjutnya tinggal kita kalikan ya. Kita kalikan di mana alternatifnya kita lihat bahwa bukan alternatif NU di sini NU yang ke nilai utilitas yang ke indeks yang ke I plus 1 ya karena kan dimulai dari 1 ya bukan dari 0 itu adalah NU dikali dengan bobot ke I gitu kan ya dong sip. Oke. Ini berarti pasti kita jumlahin ya. Jumlahin kita harus punya perlu total. Jumlahin total gimana? Titik koma. Aduh. Jangan lupa titik koma. Total S. Total sama dengan ini. Jumlahin kan? Oke. Kemudian setelah kita dapat, kita letakkan di sebelahnya ya. Total itu kan kita jadikan di sebelahnya dari yang data kelima gitu kan berarti indeks kelima itu sama dengan total. Ya, kan ini kan kita hitung ya. 0, 1, 2, 3, 4. Berarti kelima gitu maksudnya. Totalnya kita taruh di samping situ kan. 5, kemudian baru kita push ke dis nilai akhir koma A gitu ya. Oke, ya kita nilai akhir koma A. Ya, kita coba kita running ya. Oh ya belum bisa ya, karena kita belum keluarkan datanya ya. Nah, utilitas, oke kita coba keluarin datanya. Coba keluarin datanya dengan ini ya. Kopas saja ini. Kopas ini terganti nilai akhir. Nilai akhir itu tadi ini juga nilai akhir ya. Nilai akhir. Oke, kita ganti ini NA deh. NA biar beda gitu ya. Kita ganti NA. Oke, A gitu. Nah, ini nih saatnya mendebarkan ya. Kita
refresh. Wow. Error semua, saudara-saudara. Undefined array. Tapi udah betul nih 5 kali looping ya. Kita lihat cek lagi deh. Cek lagi ya. Nilai akhir masuk ke A. Push NA nilai akhir. Oke. Smartnya udah manggil kan nilai akhir. Nilai akhir array. Udah. Hmm, 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 hmm. Kenapa ya? Kita cek dulu. Yang tadi kita baca dulu errornya apa ya? Undefined array cannot in line 91, 2, 3. 91. Ya. Ini nggak tahu dia. NA nilai akhir. Oke. A. Oke. Kok A ini NU dong? Alternatif lagi ya. NU. Ya, udah sip. Hmm. Nah, udah keluar ya. Nilai akhirnya 0,24. Kita lihat cocokin di Excelnya. 2488 dan tinggal kita tambahkan dia totalnya ya. Terakhir 0. Kita lihat terakhirnya 0. 0. Oke, sip. Berarti tinggal kita tambahkan totalnya. Totalnya di sini. Total. Total. Oke, itu total adalah A5 gitu. Sip. Tadi dia masih kepanjangan ya. Oke, kita run lagi. Udah lupa mulu ya, ngeron. Kita run lagi. Run 4 aja. Oke, kita refresh. Iya, totalnya 0,5059. Kita lihat di Excelnya. Ya, 59 itu 56 ya. Nah, sorry. 59 itu kan artinya 6. Ya, karena ini cuma 4 di belakang koma, jadi hasilnya seperti itu. Cuma 3 ya. Yang kita bikin yang di aplikasi itu 4, jadi dia seperti ini. Sama ya, hasilnya sama. 00, 819, 919, 1184. Kita lihat. Ini kode, sorry, ini kode. Di Excelnya 00, ini 19 tuh 0,200 gitu ya. Dibulat-bulatin. Oke, sama. Kita udah berhasil berarti ya. Bikin sampai selesai ya. Totalnya seperti itu. Oke, kita cek dulu codingnya dari awal ya. Ini yang smart, kita bikin kriteria alternatif, CMAS, nilai apply, kemudian kita bikin datanya dimasukin ya ke data, kemudian kita panggil beberapa fungsi-fungsi yang akan kita buat di bawahnya. Ya, ini sudah kita buat, kita panggil, ya ini ceminnya, CMAX, nilai utilitas, ya nilai akhir, ya terakhir ini. Nah, ini yang indeksnya itu proses kita menampilkan data aja. Jadi di sini kita nggak ada melakukan perhitungan sama sekali. Semua perhitungan kita lakukan di Smart, ya di kelas Smart-nya. Jadi kita ini cuma nampilin data. Ini kita panggil kriteria dan bobot, ya data alternatif. Kemudian kriteria bobot ternormalisasi, ya kemudian nilai utilitas, ya kemudian nilai akhir terakhir ini ya selesai gitu ya. Oke, semoga Sobat OSL suka dengan video ini. Silahkan berikan komentar dan saran di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mastering Lab.
karena video selanjutnya akan mengenai perhitungan-perhitungan di SPK ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam OSL. Wassalamualaikum.